Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa Bapak Ibu semuanya ya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu ya Bapak Ibu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semuanya. Pastinya selama kemarin perjalanan, wah kok perjalanan kayak mau kemana gitu ya. Selama kita bersama gitu dalam kegiatan kuliah online ini pasti ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Khususnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika nantinya ternyata ada tutur kata atau perilaku yang kurang tepat lagi, ya mohon maaf kembali ya, karena pastinya kita penuh dengan kesalahan, ya hanya bisa memohon maaf satu sama yang lain Bapak Ibu semuanya. Oke, ini mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, kita tidak tidak 10 menit halal bihalal kan Pak? 10 menit halal bihalal kan Pak dari Pak Adi ini. Oke, mungkin nanti halal bihalalnya bisa perwakilan atau perwakilan seperti apa nih? Pasti Bu Mega juga akan halal bihalal, tidak mungkin kalau Anda ya Bu Mega. Oke, mungkin ini langsung kita mulai ya Bapak Ibu, menuju ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi di mana akan ada pemaparan terkait dengan mata kuliah pada malam hari ini, yaitu strategi marketing. Dalam hal ini langsung akan dipandu oleh Ibu Mega. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Monggo Ibu Mega. Terima kasih. Ini hal saya kelas. Ada tadi saya sudah sempat beberapa lihat yang sudah saya cek, dan menurut saya isinya ada gitu ya. Salah satunya adalah Pak Ludi Suri Pradana. Hadir? Belum ada. Yang lainnya ini kebetulan jadi hanya mengupload soal ya, jadi belum ada jawabannya ya. Contoh nih misalnya nih ya. Jadi kalau nanti nilainya nggak ada nilainya, Bapak Ibu jadi saksi gitu ya. Pak Mahendra Walker ada di sini. Jadi Pak Mahendra ini dia Bapak ini hanya mengupload soalnya aja. Jadi belum ada jawabannya. Nah ini jadi ini baru soalnya aja, semuanya yang diupload hanya soalnya. Oke, saya bahas satu persatu dulu ya. Saya bahas aja punya Pak Ludi. Jadi kebetulan ini tadi saya sempat cek, jawabannya sudah cukup lengkap ya. Jadi Pak Ludi ini mengambil salah satu jurnalnya, yaitu jurnal 2. Variabelnya adalah harga, brand image, dan juga personal branding. Variabel X ya terhadap variabel Y. Penelitiannya yaitu rumah di Kompleks Royal Sumatera Medan ya. Nah, pertanyaan pertama, permasalahannya apa ya? Karena dia punya 3 variabel, maka minimal dia atau penelitian ini harus punya 3 permasalahan. Ada yang permasalahannya 3, ada yang permasalahannya ditambahin 1 yaitu 4. Jadi mengetahui peneliti ini mau tahu nih harga itu pengaruhnya seperti apa kepada keputusan konsumen. Brand image juga pengaruhnya gimana, personal branding pengaruhnya gimana, dan yang ketiganya dijadiin 1, pengaruhnya kalau dijadikan 1, pengaruhnya seperti apa terhadap keputusan pembelian. Oke, maka kalau misalnya permasalahannya ada 4, harus sesuai, harus konsisten gitu ya. Tujuannya, alternatifnya, hipotesisnya, jadi bahasa alternatif maka hipotesis itu biasanya kalimatnya bisa dimulai dengan kata diduga gitu. Diduga. Jadi kalau misalnya masih diduga, biasanya itu hanya sebatas hipotesis ya.
Tujuan penelitiannya juga harus tepat. Jadi ini hanya mengubah kata-kata depan saja sehingga menjadi tujuan, menjadi hipotesis, dan juga menjadi sebuah permasalahan. Oke, nah kita masuk kepada kerangka model. Jadi kemarin ada yang tanya nih, saya sempat di WhatsApp sama Pak Lukman. Bu, ada yang tanya, apakah bisnis model sama kerangka model penelitian itu sama gitu ya? Jawabannya beda ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bisnis model ya dia ngomongin mengenai bisnisnya. Kalau kerangka model penelitian ya dia ngomongin mengenai model penelitiannya. Nah, ini salah satu contohnya penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Jadi sebenarnya model penelitian itu mempermudah aja. Dengan saya ngelihat gambar yang ini, ya saya sudah tahu nih bahwa penelitian ini dia mau mencari tahu pengaruh 3 variabel X ini terhadap variabel Y. Ya, maka dari itu di bawahnya baru dituliskan hipotesis. Nah, hipotesisnya ada H, hipotesis 1, 2, 3, dan juga 4 sesuai dengan permasalahan. Baru kemudian menentukan populasi. Nah, biasanya kalau dalam penelitian yang berbentuk jurnal, ada yang memang mereka secara gamblang menuliskan populasinya berapa. Ada yang hanya menuliskan sampelnya saja. Jadi misalnya di sini populasinya adalah konsumen, ya, semua konsumen yang membeli di Royal Sumatera, gitu ya. Jumlahnya saya tidak tahu ya, populasinya tidak diketahui jumlahnya, tapi sampelnya adalah 50 responden. Bisa jadi populasinya lebih besar dari 50, bisa jadi sama dengan sampel. It's okay gitu ya. Kadang ada orang yang peneliti yang memang populasinya cuma 60 orang, ya sudah saya jadikan semua sebagai sampel. Ada yang beranggapan bahwa populasinya 100 kebanyakan, saya mau ngambil sampelnya nggak semuanya deh gitu ya, sesuai dengan rumusnya aja gitu ya. Jadi populasi dan sampel itu ditentukan sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Nah, kebetulan teknik samplingnya dia menggunakan incidental atau accidental sampling. Jadi accidental sampling itu adalah teknik sampling yang dia kasih kuesionernya ke responden yang pada saat itu ditemui dan dia bersedia untuk melakukan atau mengisi kuesioner. Jadi accidental aja gitu ya. Pada saat itu ketemu dan juga dia bersedia. Nah, ini yang kemudian paling penting gitu ya. Ini sebenarnya ada angkanya harusnya ya. Ini adalah teknik olah data, ya dia menggunakan SPSS versi 24 dan menghasilkan persamaan Y sama dengan A plus BX plus error. Interpretasinya, harga pengaruhnya positif, brand image juga positif, personal branding juga positif. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau misalnya pengaruhnya negatif, maknanya apa? Jadi pengaruh tuh cuma ada 2, ya. Pengaruh itu sifatnya positif atau negatif. Dan juga ada yang signifikan dan tidak signifikan. Ya, Bapak Ibu ada yang paham nggak? Kira-kira kalau misalnya pengaruhnya negatif, ya contoh misalnya harga itu pengaruhnya negatif terhadap keputusan pembelian. Di sini kan kebetulan hasilnya positif. Kalau negatif berarti maknanya kayak gimana ya? Karena nanti penting banget nih, takutnya nanti seorang peneliti merasa takut gitu ya, loh kok pengaruhnya jadi kalau negatif. Kira-kira tempat memahami kalau pengaruhnya negatif itu berarti dampaknya gimana ya? Minat pembeli akan kurang. Minat pembeli akan kurang. Oke, kalau brand image Pak. Jadi kalau brand image pengaruhnya negatif juga berarti minat beli akan berkurang gitu ya. Nggak cuma minat beli, kalau brand image itu lebih daya tariknya itu orang tidak akan memiliki daya tarik, menarik itu loh. Daya tarik dari brand itu akan hilang. Kalau udah negatif, udah hilang. Pak, saya luruskan ya, saya luruskan. Jadi dalam penelitian ya, itu dalam penelitian istilah pengaruh positif dan negatif itu sebenarnya adalah dalam statistik ya, itu menunjukkan bahwa apakah dia pengaruhnya searah atau sebaliknya. Jadi kalau positif ya cara bacanya gini, Pak. Contoh misalnya harga ini berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Jadi semakin tinggi harga, maka keputusan pembelian akan semakin tinggi. Itu disebut dengan positif.
Semakin turun harga, maka keputusan pembelian juga semakin turun. Maka pengaruh positif itu maknanya adalah dia pengaruhnya sejajar, sama, searah gitu ya. Jadi variabel X-nya naik, variabel Y-nya naik gitu. Yang bisa berubah-berubah nih X, karena X ini adalah variabel independen, dia bisa naik bisa turun. Tapi kalau yang variabel Y ini variabel yang dependen, dia tergantung gitu ya. Sama seperti juga brand image. Jadi kalau dia pengaruhnya positif, semakin dia naik brand image-nya. Jadi image itu kan pasti akan ada kenaikan gitu ya. Apakah dia semakin positif, apakah dia justru semakin negatif gitu ya. Bisa ditambah negatif seiring berjalannya waktu, bisa aja. Ketika misalnya sebuah perusahaan salah memilih brand ambassador misalnya, ketika brand ambassadornya mungkin seorang artis yang kemudian terjerat kasus narkoba misalnya, sehingga secara tidak langsung maka brandnya juga kemudian menjadi sedikit negatif. Nah itu kalau misalnya dia positif gitu ya, brand image-nya, pengaruhnya, ketika dia turun maka keputusan pembelian juga akan turun. Jadi artinya dalam penelitian, dalam statistik, pengaruh positif itu artinya adalah seperti itu, gitu ya. Nah, pengaruh itu nggak apa-apa kalau misalnya dia juga negatif. Jadi itu semuanya adalah fenomena. Makanya kalau Bapak Ibu melakukan penelitian nanti, nggak usah takut kalau hasilnya negatif, gitu ya. Justru sebenarnya harga itu harusnya pengaruhnya negatif kepada keputusan pembelian secara teori. Karena ketika harganya naik, harusnya keputusan pembelian turun, gitu kan, secara teori. Ya, di mana-mana barang, apalagi contohnya misalnya barang yang elastisitas harganya tinggi, gitu ya. Barang yang sangat sensitif sekali dengan harga. Harganya naik sedikit aja, keputusan pembelian terhadap barang tersebut pasti turun. Tapi ada case-case tertentu, ada produk-produk tertentu yang justru kalau harganya turun, orang-orang malah nggak mau beli, gitu ya. Ada yang seperti itu, ada banyak produk-produk yang seperti itu gitu ya, apalagi produk-produk yang mungkin berkaitan dengan fashion gitu ya, dan beberapa produk-produk yang memang mereka memiliki nilai-nilai prestis gitu ya. Jadi dalam penelitian pengaruh itu ada dua, bisa positif, dia bisa negatif sesuai dengan keadaan pada saat itu ya. Nah yang paling penting juga pengaruh itu ada yang signifikan dan juga nggak signifikan gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak harus semuanya itu signifikan, bisa jadi dia nggak signifikan. Justru ketika penelitian Bapak Ibu itu ada yang tidak signifikan, ya dari 4 ini misalnya 2 tidak signifikan, yaitu merupakan sebuah temuan gitu ya, bahwa dalam objek penelitian ini ya ternyata variabel harga itu tidak berpengaruh secara signifikan gitu ya. Maksudnya apa sih Bu? Ada yang pengaruh signifikan, ada yang nggak pengaruh signifikan. Maksudnya kayak gimana gitu ya? Contoh misalnya, ketika misalnya saya punya gaji, misalnya nih ya, gaji per bulan saya 4 juta misalnya. Nah, tahun ini saya mengalami kenaikan gaji 200.000. Apakah kemudian saya bisa merubah gaya hidup saya? Yang tadinya mungkin setiap pagi saya setiap pagi saya rubah gitu ya, makannya jadi setiap sarapan saya ke Starbucks setiap hari gitu ya, kemudian saya makannya fast food yang harganya mungkin mahal gitu ya. Apakah itu kemudian bisa terjadi? Saya rasa nggak mungkin gitu ya, sulit untuk kemudian merubah gaya hidup saya yang kemudian lebih tinggi gitu ya dengan hanya kenaikan gaji 200.000. Yang kedua kasusnya adalah saya punya gaji 4 juta dan kemudian saya mengalami kenaikan gaji sebanyak 2 juta gitu ya. Sehingga total gaji 6 juta, kemungkinan saya bisa merubah gaya hidup saya gitu, yang tadinya makan pecel bisalah aduh efek mudik nih. Bisa lah gitu ya, setiap pagi tambah ngopinya Starbucks 50.000 per hari misalnya gitu ya. Artinya dua-duanya itu sebenarnya sama-sama naik gaji gitu kan. Yang satu 200.000, yang satu 2 juta. Tapi yang 200.000 naik gajinya itu tidak signifikan mempengaruhi gaya hidup saya. Sedangkan yang 2 juta itu bisa signifikan mempengaruhi gaya hidup saya. Dalam penelitian juga gitu, ada yang pengaruhnya ya gitu-gitu aja nggak signifikan, ada yang pengaruhnya sangat signifikan gitu ya. Nah biasanya pengaruh yang tidak signifikan ini justru tidak akan diambil menjadi dasar penelitian. Misalnya nih,
oh ternyata brand image itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kalau gitu, berarti untuk bisa meningkatkan konsumen beli produk ini, nggak usah benerin image-nya gitu. Karena image itu nggak ngaruh. Konsumen kita nggak ngelihat image kita seperti apa. Yang mereka lihat adalah harganya aja gitu ya. Pokoknya harganya sesuai dengan target pasar dan juga cara kita berjualan gitu ya. Misalnya nih dengan personal selling misalnya. Udah itu aja deh yang kemudian difokuskan gitu ya. Itu yang kemudian tujuan utama dari hasil penelitian. Hasilnya itu nanti akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan gitu ya. Maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan yang mereka melakukan penelitian-penelitian, riset-riset sebelum mereka melakukan atau pengambilan keputusan gitu ya. Yang lainnya nanti saya akan baca lagi ya. Jadi dari beberapa ini saya melihat sudah semuanya mengerjakan ya, mengumpulkan, tapi memang semuanya sudah mengumpulkan, tapi memang ada beberapa yang hanya mengumpulkan soalnya saja. Jadi nanti saya cek lagi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu buat tugas yang kemarin. Jadi Bapak Ibu, ilmu penelitian itu nanti akan Bapak Ibu temui lagi ketika sudah menulis skripsi gitu ya. Apalagi skripsinya mengambil mengenai marketing. Oke, silakan ada yang bertanya? Ya, saya Bu. Silakan Pak. Untuk yang ada teman-teman yang mengumpulkan jawaban, itu saya pun juga udah beberapa kali coba kan, dan ragu, karena itu nyatu Bu. Gimana Pak? Soal itu nyatu di situ. Kita mau remove atau enggak, nyatu. Di foldernya itu nyatu dia. Coba Pak Lukman gimana Pak? Kita upload di kumpulkan. Situ, ya kita add, kadang mau, kadang enggak. Makanya saya tadi ada japri ke Burina juga. Oke. Iya, karena di beberapa akhirnya saya remove semua, enggak saya copy, saya remove semua, baru saya bisa add. Oke. Kalau enggak itu cuman soalnya aja yang terkirim. Oke. Ya itu mungkin Pak Lukman gimana Pak? Itu ada beberapa yang saya cek ini memang nggak masuk tugasnya gitu Pak. Atau dibikinkan nanti, yang pengumpulannya nanti kalau misalkan tadi saya cek lagi ya. Tadi saya juga sempat ngecek untuk yang Pak Pasca sudah saya terima. Tadi barusan dari Burina chat ke saya, Pak Pasca. Kemudian untuk dari Bapak Ibu semuanya nanti yang sekiranya belum, nanti akan saya cek kembali ya. Artinya yang belum bisa diupload di Google Classroom, nanti bisa diupload ulang, atau misalkan boleh langsung dikirim ke via saya juga enggak apa-apa, gitu. Oke. Ya. Lebih simpelnya gitu aja kayaknya ya. Siap. Ya Pak, nanti nanti kalau sudah terkumpul semua baru saya cek lagi gitu ya Pak ya. Oke, siap. Ini dari Putri Restheim. Monggo Putri. Ya Pak, saya mau tanya sekalian tolong cek punya saya udah kirim dari hari Minggu. Udah masuk belum ya tugasnya ya? Namanya siapa Bu? Tri ya? Tri Lestari, Oke, thank you. Saya masih mute. Selamat malam Pak Lukman. Iya Ibu. Kalau punya saya tadi, waktu saya add di Google Classroom itu bisa, nge-add-nya itu bisa. Ketika waktu diserahkan, itu tuh soalnya yang apa itu namanya? Jurnalnya itu ikut, cuman itu saya delete. Ya, cuman ngumpulin tugasnya aja. Oh, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Iya, jadi punyanya Putri juga enggak ada. Enggak ada. Belum ada. Oke. Terima kasih. Ya, Bu. Oke. Nanti saya cek kembali ya, Bapak dicek Ibu. Lagi ya Bapak. Nanti saya cek kembali, nanti akan saya informasikan di grup ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Siap, Oke. Silakan nanti tugasnya Pak Lukman. Tadi saya cek sih cuma Pak Ludi saja yang bisa kebaca hasilnya soalnya. Nah, nggak tahu nih miliknya caranya. Pak Suryo saya bisa Ibu buka. Bisa juga ya? Ya, Pak Suryo bisa.
Saya kirim pakai dokumen loh, file dokumen. Iya, bisa. Saya buka miliknya Pak Surya bisa. Iya, itu hari Sabtu Pak ya kirimnya. Iya, betul. Oke. Siap, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah menyempatkan untuk mengerjakan tugas. Tapi luar Oke. biasa loh, Bu. Luar biasa. Kesibukannya beliau-beliau, tapi Aduh, saya takut. Saya takut kualat soalnya. nanti plus-plus nilainya wes ini. Oke, Pak Bambang masuk enggak, Pak Lukman? Gimana, Pak? Pak Martinus Bambang masuk enggak? Pak Martinus Bambang, sebentar. Pak Martinus Bambang itu udah ngirim sebelum tugas dikasih, udah ngirim duluan. wih, Jangan gitulah Pak Adi. Sama Bu Mega, Iya, ngomong saya gini jujur saya sampai betul ngecek loh ini loh. Iya nanti aja, benar, Pak. benar. Iya. Nah, coba cek aja Pak. Memang itu harus dicek Pak Martinus. Nanya kok ini kok. Jangan gitulah Pak Adi. Nggak enak sama Bu Kalau Mega belum kalau kayak gini. masuk, berarti nggak mengurangi nilai dong ya, Bu, karena kan bukan kesalahan kita. Oke, siap. Biasanya ada tulisannya sih, terlambat mengirimkan gitu. Tapi nanti di setting aja biar saya tahu. Miliknya Tapi Pak tanggal Martinus 1 Pak Adi ada. saya cek. Ada, Pak Martinus ada, Bu. Oh, Martinus ada ya? Ada, Aman. iya. Tuhan, selamat. Mantap. Mantap, Mas. Oke, Bapak Ibu semuanya, nggak usah khawatir. Nanti akan saya cek kembali. Bagi yang belum, nanti akan dikumpulkan kembali. Gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Lukman. Lanjut ya. Sama-sama, Bu Mega. Silahkan, Bu Mega. Oke, Bapak Ibu, jadi kita masuk ke pertemuan 4 hari ini ya. Kita akan berbicara mengenai analyzing consumer market ya. Kita hari ini akan berbicara mengenai 5 poin. Jadi kita akan ngomongin apa sih sebenarnya perilaku konsumen, ya consumer behavior. Kemudian faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi customer behavior. Nanti kita akan bahas ada culture, ada social, ada personal faktor, ya 3 faktor itu. Kemudian ada juga tentang kunci proses psikologi yang mempengaruhi konsumen ya. Kemudian kita nanti berbicara mengenai Maslow hierarchy of needs ya. Ini sudah terkenal sekali hierarki teori Maslow yang menceritakan mengenai kebutuhan manusia ya, dan ada the buying decision process, ada 5 stage model. Jadi ada 5 model dari buying decision. Yang pertama, apa sih sebenarnya customer behavior? Jadi kita ngomongnya biasanya perilaku konsumen. Nah, ini adalah mata kuliah ini adalah topik yang mewakili marketing gitu ya. Bahwa marketing itu sebenarnya harus bisa mengetahui bagaimana sih sebuah individu ataupun kelompok ataupun organisasi bisa memilih, membeli, menggunakan dan barang atau jasa, ide atau pengalaman yang mereka miliki untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, problems-nya perilaku konsumen itu kan beda-beda, macam-macam dan berubah-ubah. Nah, itu yang problems-nya gitu ya. Apa Bu buktinya bahwa perilaku konsumen itu berubah-ubah gitu ya? Mungkin saya sempat sedikit sharing mengenai teorinya dari Profesor Reinhard Kasali kemarin. Mengenai shifting era gitu ya, ada perubahan dari perilaku konsumen yang dulunya menghabiskan uangnya itu biasanya mereka hanya kepada sandang pangan papan gitu ya, kalau lagi punya duit, kalau nggak beli baju ya beli makanan gitu ya. Tapi banyak anak-anak generasi muda, generasi milenial yang mereka sudah punya penghasilannya sendiri dan bahkan generasi muda sekarang ini ya jumlahnya itu menguasai ya sebagai mayoritas sekarang, dan mereka menjadi generasi menengah baru gitu ya. Jadi generasi muda ini banyak mereka memiliki income yang di atas, ada beberapa yang di atas rata-rata gitu ya, khususnya mereka-mereka yang seperti content creator, influencer, mereka kan mendapat gaji yang di atas rata-rata lah. Kalau misalnya UMR itu 2 juta 3 juta, mereka mungkin sebulan bisa lebih dari itu gitu ya. Makanya banyak sekali fenomena-fenomena munculnya generasi menengah ya, khususnya yang didominasi mayoritasnya adalah generasi muda. Nah, mereka memiliki perilaku yang berbeda sekali dengan generasi-generasi yang di atasnya. Kalau misalnya tadi generasi yang di atasnya adalah menghabiskan uangnya untuk
kalau nggak investasi, beli rumah gitu ya, beli tanah ya, ngabisin duitnya buat beli baju, beli makan, tapi mereka beda gitu ya. Termasuk saya juga terus sebenarnya. Kalau misalnya generasi muda, mereka punya uang, mereka itu lebih senang untuk membeli experience good ya. Kita sudah bahas ya bahwa good itu bisa berarti produk ataupun jasa yang bisa memberikan kepada mereka sebuah pengalaman baru ya, experience good ya. Jadi beberapa seperti misalnya kafe baru, mereka lebih senang gitu ya. Ada kafe baru, mereka lebih senang spending uangnya ke sana. Ada lagi yang paling happening sekarang adalah staycation gitu ya. Punya uang sedikit, dapat bonus sedikit, dapat THR sedikit, mereka jalan-jalan, nginep di hotel gitu ya. Itu disebut dengan staycation. Jadi beberapa perilaku konsumen sekarang sudah mengalami shifting era, ada perubahan era. Maka dari itu banyak peneliti-peneliti yang bilang bahwa wah, retail di Indonesia banyak yang tutup nih gitu ya. Banyak kan retail-retail seperti Matahari gitu ya. Mereka tuh jualan baju, jualan kebutuhan sandang lah ya. Pertama mereka mengira bahwa kemampuan Indonesia sudah mulai menurun gitu ya. Orang Indonesia sudah banyak yang nggak bisa belanja lagi di Matahari, padahal bukan seperti itu gitu ya. Memang Mataharinya aja yang tidak bisa bersaing dan juga mereka tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan gitu ya, atau apa yang memuaskan generasi muda zaman sekarang. Mungkin generasi muda zaman sekarang lebih tidak senang gitu ya belanja baju, harus antri gitu ya, harus kemudian menghabiskan waktunya berjam-jam untuk memilih-milih gitu ya. Mereka lebih senang mendapatkan experience baru berbelanja secara online. Jadi tugasnya marketing ya, marketers adalah harus secara full memahami baik itu teorinya dan juga realitasnya dari si perilaku konsumen. Ya. Karena menurut Kotler ya, jadi Kotler ini adalah bapaknya marketing gitu ya. Menurut Kotler bilang bahwa yang paling penting sebenarnya gimana cara visioner gitu ya. Customer kita tuh pindahnya kemana gitu ya, dan kita harus selalu bisa di depannya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba konsumen dari rokok ya, dulu pabrik rokok adalah pabrik yang menyumbang pajak terbesar ya, salah satunya terbesar gitu ya, karena banyak warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang ketergantungan sama rokok gitu ya. Tapi sekarang anak muda mungkin mereka sudah mulai beralih gitu ya. Mereka nggak ngerokok, tapi mereka nge-vape gitu ya. Sehingga banyak sekali generasi-generasi muda yang mungkin tidak lagi ngerokok gitu ya. Mereka lebih nge-vape dan seterusnya gitu ya. Makanya itu sudah ada moving ya. Apakah kemudian perusahaan-perusahaan rokok bisa se-agile itu gitu ya, se-fleksibel itu kemudian untuk mereka men-switching produk-produk yang tadinya mereka jualan rokok, kemudian mereka bisa switching jualan vape gitu ya. Oke. Nah, oke, kita masuk ke customer karakteristik dulu. Jadi kita belajar mengenai model stimulus ya yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, jadi ini penting banget bahwa setiap manusia itu mereka memiliki culture-nya yang beda-beda, kehidupan sosialnya yang berbeda-beda, dan juga keadaan atau kondisi personal yang beda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian membedakan cara mereka dalam membeli sesuatu, barang ataupun jasa. Kalau misalnya kita ngomongin culture, sebenarnya culture itu apa? Gitu ya. Jadi budaya itu sebenarnya dasar dari keinginan dan perilaku seseorang yang diperoleh melalui proses sosialisasi dengan keluarga dan juga lainnya. Ya. Jadi budaya, oke, coba dikit, oke, di mute. Oke. Jadi budaya itu sebenarnya terbentuk dalam proses mereka bersosialisasi, ya bisa juga berasal dari keluarga. Sebenarnya dalam dunia ini gitu ya, culture itu dibagi menjadi dua gitu ya. Ada yang negara memang culture-nya itu lebih kolektivisme
ya. Ada negara yang memang culture-nya itu lebih individualis, ya. Jadi kalau yang negara ke barat gitu ya, itu mereka lebih individualis. Kalau yang ke timur biasanya mereka culture-nya lebih ke kolektivis. Apa bedanya? Ya kalau kolektivis istilahnya lebih jiwa sosialnya lebih tinggi gitu ya, lebih senang untuk bersama-sama, kemudian menghabiskan waktu untuk kumpul-kumpul, sedangkan individualis mereka lebih senang sendirian gitu ya, hidupnya sendiri. Kalau bisa nggak usah punya anak juga nggak apa-apa gitu ya, nggak usah menikah gitu ya, mereka hanya hidup individualis saja. Setiap budaya terdiri dari subculture-nya ya, jadi lebih kecil dari budaya, memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggotanya. Subculture itu bisa juga seperti kebangsaan ya, jadi tadi apakah dia orang yang lahir dari negara barat, negara timur, itu pasti mempengaruhi sekali. Agamanya ya, ini sangat juga mempengaruhi, rasnya, dan juga wilayah geografis ya, jadi lokasi dari tempat di mana tinggal. Karena di belahan dunia di belahan dunia lain ada negara yang memang memiliki 4 musim, dan di sini juga di Indonesia sendiri kita hanya memiliki 2 musim gitu. Oh banyak, lebih banyak sebenarnya dari 4 ya. Karena ada musim mangga, musim duren gitu ya, macam-macam kalau di Indonesia. Musim hujan gitu ya, banyak musimnya. Ya, jadi itu yang kemudian mempengaruhi keputusan pembelian dari masing-masing masyarakatnya. Nah, ini adalah subculture. Jadi kalau misalnya subculture-nya itu sudah menjadi besar gitu ya, maka biasanya marketing memiliki program tersendiri yang spesial untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi orang-orang yang memiliki subculture-nya sendiri gitu ya, mereka memiliki sebuah perilaku sendiri. Biasanya kalau sudah dilihat sebagai potential market gitu ya, mereka bikin programnya sendiri. Contohnya gimana, Bu? Contohnya misalnya ada orang-orang yang mereka memiliki gaya hidup yang sehat, misalnya diet gitu ya. Nah, dietnya itu juga ada yang spesifik lagi. Dietnya hanya diet mayo, misalnya gitu. Diet mayo tuh gimana sih bentuknya? Ya, mereka kalau nggak salah ya, ini mungkin ada ada yang di sini bisa menjelaskan ya. Jadi mereka hanya memakan produk makanan-makanan yang mengandung kandungan tertentu misalnya gitu ya. Mereka tidak memakan kandungan-kandungan yang lainnya yang mungkin menyebabkan fat gitu ya. Nah, apakah kemudian pasar yang kecil itu kemudian bisa potensial untuk dilayani? Ternyata sudah banyak nih orang yang melakukan diet mayo, maka akhirnya banyak pengusaha-pengusaha yang mereka bikin catering spesialis untuk mereka yang diet mayo. Jadi pilihan menunya itu disesuaikan dengan makanan-makanan yang mereka bisa makan dan mana makanan-makanan yang mereka nggak bisa makan. Nah, itu yang disebut dengan subculture yang specialized, yang benar-benar dibikin khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Dan culture itu penting banget gitu ya, karena kalau misalnya perusahaan itu mau going global ya, di mana kayaknya hampir semua perusahaan ya, semua bisnis itu tujuannya pasti adalah going global gitu ya. Ketika mereka mau memperlebar pangsa pasar gitu ya, di negaranya sudah mulai jenuh, maka biasanya mereka akan going global. Nah, salah satu tantangannya adalah ketika perusahaan tersebut mau going global, pasti mereka menghadapi sebuah culture yang berbeda. Contohnya aja McD ya, di beberapa negara McDonald itu tidak menyiapkan menu nasi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar negeri makan McD biasanya nggak pakai nasi, cuma di Indonesia saja mungkin ya. Yang McD-nya pakai nasi gitu ya, dan harus ada sertifikasi halal ya. Di tempat lain walaupun jualan ayam, tapi mereka tidak bisa memberikan sertifikasi halal. Maka culture itu penting banget untuk dipahamin ya dalam setiap negara untuk bisa menciptakan produk atau jasa yang sesuai, yang terbaik untuk market di sana, dan juga mencari peluang-peluang gitu ya, peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh produk baru. Nah,
Ini ada fun fact about American culture. Jadi culture dari Amerika, karena Kotler dan Keller itu orang Amerika ya, dan beberapa buku-buku yang dipakai di Indonesia itu rata-rata buku-buku dari penulisnya Amerika ya. Di mana orang Amerika tuh rata-rata mengunyah 300 sticks of gum a year. Jadi mereka seneng banget makan permen karet ya. Makanya ada kutipannya Warren Buffett ya, dia pernah bilang di awal tahun 2000-an ketika internet masuk gitu ya, ketika banyak startup dia masih kekeh gitu ya, dia bilang bahwa saya lebih baik investasi ke perusahaan permen karet karena pangsa pasarnya jelas dibandingkan saya harus investasi ke perusahaan-perusahaan startup seperti zamannya waktu itu adalah Facebook, Google, Yahoo gitu ya, dan lain-lainnya. Tapi sekarang saya yakin Warren Buffett sudah punya gitu ya, sudah punya aset gitu ya, atau saham yang berdasarkan seperti perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya. Karena memang mereka Warren Buffett ini berdasarkan data gitu ya. Ketika dia melihat mau membeli sebuah saham, maka dia benar-benar mempertimbangkan mengenai perusahaannya seperti apa. Dan orang Amerika itu ke bioskop ya 9 kali per tahun, dan dia rata-rata jalan-jalan ya 4 kali setahun, dan 7 kali datang ke acara olahraga. Jadi orang Amerika tuh seneng nonton ya, event-event olahraga gitu ya. Walaupun balapan motor ya, walaupun sempat viralnya karena adanya pawang hujan gitu ya, viralnya karena pawang hujan, tapi Indonesia sudah cukup berhasil lah membuat acara yang internasional dan berhasil. Oke. Masih ke cultural factor ya, jadi semua masyarakat itu memiliki beberapa bentuk kelas sosial ya. Jadi culture itu juga bisa dibentuk dalam kelas sosial yang masing-masing kelas sosial itu kalau dia sudah tergabung dalam satu kelas sosial tertentu, sifatnya lebih homogen gitu ya, lebih sama gitu ya. Dan bertahan lama. Jadi kalau misalnya dia masuk ke kelas sosial tertentu, biasanya mereka akan di situ agak lama gitu ya. Tersusun secara hierarki ya, dan dengan anggota yang memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. Nah, jadi kalau kelas sosialnya ini sama, biasanya perilakunya sama gitu ya. Anggota kelas sosial itu juga menunjukkan preferensi produk merek yang mirip di banyak bidang seperti pakaian, perabotan, rumah, kegiatan rekreasi, dan mobil. Nah, kelas sosial tuh apa aja sih ya? Jadi ternyata aku 9 tahun sekali. Ya, ini biasanya generasinya generasi baby boomer ya. Jalan-jalannya nggak sering ya. Kalau misalnya generasi muda punya duit sedikit, langsung spendingnya minimal tuh staycation gitu ya. Atau jalan-jalan ke tempat pariwisata. Karena generasi muda tuh sering gitu ya, biar nggak kena mental terjaga gitu ya. Dulu saya sempat dengar bahwa salah satu pekerjaan yang memiliki potensi yang bagus adalah psikolog gitu ya. Karena di tahun yang akan datang psikolog tuh akan sangat dibutuhkan sekali. Itu zaman saya waktu lagi milih jurusan yang baik mana gitu ya. Saya sempat dengar itu, tapi saya kurang percaya gitu ya. Akhirnya saya milihnya jurusan manajemen. Ternyata benar. Oke. Nah, kembali ke social class. Jadi ternyata social class itu ada banyak macamnya ya. Kalau di Indonesia mungkin kita kenalnya cuma ya kelas sosial ekonomi menengah, bawah, dan juga atas. Tapi kalau misalnya di Amerika ya, dia mengklasifikasinya dengan lowers ya. Jadi ada yang ya lower banget lah gitu ya, ada yang di bawah banget gitu ya. Ada yang upper lowers, jadi ini masih di lower tapi agak upper dikit gitu ya. Ada yang kelas sosialnya tuh working class ya, ada yang middle class, ada yang upper middle, menengah ke atas ya.
ada yang lower upper, jadi dia udah di atas tapi masih agak lower lah. Ada yang benar-benar upper uppers ya. Jadi yang upper uppers nih kayaknya yang udah punya black card gitu ya. Dia udah sering istilahnya udah sultannya gitu ya. Nah, ketika mereka tergabung dalam kelas-kelas sosial tertentu, menurut teori mereka memiliki keseragaman dalam melakukan melakukan keputusan pembelian, khususnya dalam memilih produk-produk tertentu gitu katanya ya. Jadi kalau misalnya yang middle class, mereka mau beli mobil biasanya merek-mereknya ya udah ketahuan gitu ya, mobil-mobil middle class gitu ya. Tapi kalau yang uppers ya, mungkin merek-merek mobilnya juga udah beda ya. Katanya mobil tuh kalau mau benar-benar mobil yang harus Bundesser misalnya gitu ya, kayak BMW, Mercy dan seterusnya. Oke. Nah, jadi social factor ya. Jadi ini masuk yang kedua. Tadi kita ngomongin mengenai culture, sekarang kita ngomongin sosial. Jadi kondisi sosial itu bisa dipengaruhi oleh 3 hal. Ada yang disebut dengan reference group ya. Jadi group reference, family, kemudian roles atau status dia ya. Jadi dia roles-nya sebagai apa atau statusnya sebagai apa di masyarakat. Itu juga ternyata mempengaruhi seseorang dalam melakukan keputusan pembelian. Nah, contoh ya, misalnya reference group ini adalah yang paling happening lah gitu ya. Beberapa grup-grup yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Kelompok acuan sendiri itu ada 2 jenis ya. Ada yang memang dia mempengaruhi secara langsung, ada yang nggak langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya yang mempengaruhi langsung biasanya sering tatap muka. Jadi ada istilahnya ada aktivitasnya tatap muka ya. Jadi referensi yang memang ada tatap mukanya. Tapi kalau yang terhadap grup band gitu ya, boy band seperti ini, dia mempengaruhi secara tidak langsung karena kemungkinan mereka tidak pernah bertatap muka langsung, tapi mereka mengetahui betul gitu ya, idolanya itu kesehariannya seperti apa, berpakaiannya seperti apa, gaya make up-nya seperti apa. Nah, itu yang kemudian akhirnya dicontoh gitu ya oleh sebagian orang-orang yang memang menjadikan reference group ini sebagai kelompok acuannya. Ya. Oke. Oke. Nah, ada 3 tipe orang yang biasanya dijadikan oleh masyarakat sebagai reference group ya. Nah, 3 tipe orang ini kenapa sih dia biasanya dijadikan reference group? Karena mereka istilahnya punya followers yang banyak gitu ya, dan mereka memang aktif untuk menyebarkan ide-ide atau pemikiran mereka ya. Salah satunya ada tipe orang yang muffins ya, ini secara teori istilahnya adalah muffins. Jadi orang ini biasanya memiliki pengetahuan yang entah itu hal-hal besar ataupun hal-hal kecil terhadap suatu hal ya. Jadi pengetahuannya luas ya. Jadi orang-orang yang seperti ini itu biasanya juga sering dijadikan sebagai reference group ya. Contoh misalnya ya, kalau misalnya kita tahu ada orang-orang yang memang mereka spesial di food blogger gitu ya. Dia memiliki pengetahuan yang lebih mengenai makanan ya, karena mereka berdasarkan data saja gitu ya, mereka sering melakukan atau mencicipi makanan di berbagai tempat sehingga mereka memiliki intuisi lebih gitulah, pengetahuan mengenai hal tersebut, sehingga akhirnya orang tersebut diberikan label food blogger. Nah, food blogger ini biasanya dijadikan referensi juga untuk kemudian orang-orang mencari tahu kira-kira kuliner apa sih di kota ini yang kemudian worth it untuk dicoba misalnya. Ya. Ada juga yang misalnya mereka memiliki pengetahuan mengenai teknologi gitu ya. Jadi kalau anak muda mau beli handphone, sekarang udah jarang sekali ya percaya sama iklan-iklan yang ada di TV ataupun mungkin di YouTube yang memang dibikin sama perusahaannya. Ya. Sekarang anak muda jarang sekali yang mempercayai bahwa produk tersebut benar-benar bagus ya. Walaupun
iklannya sebagus apapun gitu ya, brand ambassador-nya seganteng atau secantik apapun, tetap aja anak muda itu tetap melihat review dari para vlogger-vlogger yang ada di YouTube gitu ya, untuk kemudian melihat komentarnya terhadap produk tersebut gitu ya, sebelum melakukan pembelian. Kalau misalnya si vloggernya bilang produk ini nggak worth it untuk dibeli, ya maka kebanyakan orang akan istilahnya mengikuti gitu ya hal tersebut, karena saya pun melakukan hal tersebut gitu. Jadi sebelum membeli handphone, YouTube-nya dari satu orang ini gitu ya. Kalau orang ini bilang nggak worth it untuk dibeli, saya beneran nggak akan beli gitu ya. Jadi ada beberapa reference group ya, yang kemudian mereka memang memiliki pengetahuan khusus tentang suatu hal. Yang kedua ada yang konektor ya. Jadi konektor ini dia biasanya dijadikan reference group karena dia tuh kenal dan juga bisa menjalin komunikasi dengan banyak orang. Ya, jadi sekarang kenapa banyak gampang sekali gitu ya orang viral gitu ya. Kemudian juga turun gitu ya. Jadi terkenal kemudian nggak terkenal lagi gitu ya. Nah, orang-orang yang bisa mempertahankan dia menjadi terkenal adalah orang-orang yang bisa memiliki kemampuan ini gitu ya. Ketika dia sudah terkenal, dia juga bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang artis-artis terkenal lainnya gitu ya, sehingga dia bisa mempertahankan itu. Dan yang ketiga adalah tipe orang yang salesman ya. Jadi ini sepertinya saya banget gitu ya. Salesman itu adalah orang yang punya keahlian alami melakukan persuasif. Jadi keahliannya itu sudah alami aja gitu ya, melakukan persuasif. Jadi bisa mempengaruhi seseorang, ya, menginfluence seseorang, gitu ya. Itu juga kemudian bisa dijadikan reference group, ya. Jadi ketika ada orang bisa mempengaruhi, gitu ya, maka orang tersebut bisa benar-benar membeli produk atau jasa yang kita persuasikan, gitu ya. Oke, ini ada satu video, ya, video mengenai sebentar. Saya harus share sound. Oke, video mengenai think different. Jadi ini adalah orang-orang yang, ini sebenarnya iklannya dari Apple. Silakan Bapak Ibu tonton. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Oke, nah ini pasti Bapak Ibu sudah tahu banget ya mengenai tagline-nya dari seorang yang mengaku dirinya adalah seorang jenius, ya, Steve Jobs almarhum. Beliau sempat memutarkan video itu di salah satu launching-nya produk Apple, ya. Di situ kita bisa dengar bahwa orang-orang yang ditampilkan itu adalah orang-orang yang rebel, misfits gitu ya. Tapi orang-orang yang istilahnya tidak bisa puas dengan status quo, nggak bisa follow the rules gitu ya, nggak bisa diatur gitu ya. Some may see them as a crazy one. Jadi orang-orang ya ngeliat dia kayak orang gila gitu ya. We see genius ya. Jadi Steve Jobs nih bilangnya justru dia ngelihatnya sebagai orang yang genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are ones who do, gitu ya. Problems-nya adalah justru orang-orang yang dianggap gila itu, yang kemudian dia punya pemikiran gila untuk bisa merubah dunia, bahkan kenyataannya dialah yang benar-benar merubah dunia.
Ya, Steve Jobs merasa dirinya bahwa he is genius dan dia berhasil untuk merubah dunia, khususnya dengan produk yang dia buat gitu ya. Karena Bapak Ibu kalau langganan Netflix bisa nonton tuh salah satu filmnya beliau ya, yang istilahnya menggambarkan sifatnya beliau ya. Walaupun arrogance ya, jadi dia itu digambarkan sebagai orang yang arrogance ya. Dia berantem sama rekan-rekannya, dia punya temen mulai dari awal itu kan 3 orang gitu, tapi dia berantem sama mereka, tapi akhirnya Steve Jobs bisa membuktikan bahwa idenya yang idealis berbeda gitu ya, justru bisa sehebat sekarang gitu ya. Bahwa Apple idealis dengan dia punya iOS-nya sendiri yang tidak sama dengan produk-produk yang lainnya. Mereka menyasar ya. Jadi think different itu mereka menyasar kepada grup-grup tertentu ya yang istilahnya anti mainstream. Ya, jadi makanya awal-awal dulu sempat keluar istilah yang disebut dengan anti mainstream. Ada sebuah grup-grup yang memang mereka melabeli dirinya sebagai anti mainstream. Anti mainstream itu adalah orang-orang yang nggak sama gitu ya, sama kebanyakan orang pada umumnya gitu ya. Dimana mungkin mereka setelah lulus kuliah mereka mengidam-idamkan untuk menjadi seorang PNS misalnya gitu ya, dimana mereka biasanya orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda ini mereka menginginkan yang lebih dari itu, gitu kan? Nah, produk-produk dari Steve Jobs ini menyasar pada grup-grup yang memiliki pemikiran seperti itu. Mereka berpikir bahwa dirinya berbeda, dirinya anti mainstream, dan ternyata orang-orang seperti itu eksis gitu ya. Banyak yang akhirnya orang-orang yang menganggap dirinya berbeda, mereka lebih inline gitu ya, lebih in touch dengan produk dari Apple. Ada yang mau memberikan masukan terhadap reference group? Ada yang bisa menjelaskan saya ketika, ya Bu, saya punya pengalaman istilahnya melayani kelas sosial tertentu misalnya. Bagaimana menghandle kelas-kelas sosial A, B, C gitu. Ada yang punya pengalaman nggak? Karena katanya justru kelas sosial bawah itu lebih sulit untuk dipuaskan daripada kelas menengah atas, atau sebaliknya. Ada yang punya pengalaman? Ya. Kalau misalnya di dunia nyata itu kenyataannya apakah kelas menengah, bawah atau atas itu lebih banyak maunya tuh yang mana? Gitu. Apakah kemudian kelas menengah atas itu, ya silakan. Ada yang raise. Ya. Minal aidin wal faizin, Bu. Sama-sama, Bapak. Ya, tadi belum sempat. Kosong-kosong kita, Bu. Siap-siap, Pak. Jadi, saya pernah punya pengalaman menawarkan sebuah jasa. Jadi, kalau ke kelas bawah, lebih mudah, Bu. Lebih mudah itu kelas bawah menurut saya. Karena dia akan yes or no aja. Jasanya apa, Nggak Pak? ada. Jasanya apa? Desain. Oke. Desain untuk rumah lah. Saya juga orang automation ya, robotik ya. Saya juga ada nyamping juga di arsitek. Jadi sewaktu saya tawarkan, kalau yang low itu, dia langsung nolak. Mahal, nggak ada budget. Enough. Selesai pembicaraan. Kalau nggak tanam cabai aja itu di kebun, biar menghasilkan. Simple things, tanam tomat. Yang high end, kita kan mengenal 3. Kalau saya mengenalnya 3. Low end, medium, high. Yang super high belum masuk sih, cuma 3. Jadi yang high, dia langsung, bikin kolam, bikin air terjunnya, landscape-nya seperti ini. Yang penting aku puas, indah, dan menyatu dengan alam, menyatu dengan tema rumah ini dibangun. Easy. Duit, berapa harganya, dia bayar. Paling nego dikit saja. Kalau yang medium, maunya tinggi, kekuatan bayarnya banyak negonya, Bu.
sedang itu yang medium, nafsu kuda tenaga ayam. Dalam artian BPJS ya Pak? Iya, maunya ini, maunya itu. Oh, cantik ini, pasang ini. Setelah nanti kosnya sekian loh. Bisa nggak ini nanti di diskon ini. Waduh, repot tuh. Lebih repot tuh yang medium. Medium. Karena atas enggak, bawah enggak. Iya. Ya itu yang bikin pusing. Kayak kita jual baju ya, saya lihat kasus teman jual baju juga seperti itu. Jual makanan juga gitu, maunya tempatnya juga bagus, harganya mahal dikit, kabur. Iya. Oke. Kalau yang kelas bawah kan nggak mikir lagi, yang penting murah. Kalau yang kelas atas, enak itu nomor sekian, yang penting prestisius. Yang medium ini yang susah. Pengennya mewah, harga nggak mau bayar gitu kan. Oke. Gitu. Itu pengalaman saya sih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada yang pengalamannya lain atau mungkin sama tapi produknya lain, silakan. Karena yang saya alami juga sama kayak Pak Adi gitu ya. Kelas menengah tuh justru susah segampang gitu ya. Pengen sih tapi kemauannya banyak gitu ya, susah untuk dipuaskan gitu ya. Karena budgetnya pas-pasan ya, BPJS budget pas-pasan, jiwa sosialita. Kadang susahnya gitu ya. Makanya flexing gitu ya, vlogger yang flexing ya, artis-artis yang flexing itu justru lebih bisa mengena kepada menengah gitu ya, kalangan menengah dan juga pada kalangan bawah gitu ya. Mereka lebih mudah percaya gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, ada lagi yang mau sharing mengenai melayani kelas sosial tertentu dan kemudian pengalamannya seperti apa? Ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Hari ini saya tidak akan kasih studi kasus ya, jadi Bapak Ibu, jadi fokus aja kita sharing ya materi hari ini ya, jadi nggak perlu ada studi kasus lah, istirahat dulu, kemarin sudah dikasih tugas soalnya. Oke, lanjut kepada social group tadi ya. Nah, tadi kita berbicara mengenai social group ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin social group, ada yang primary, ada yang secondary. Jadi kalau yang primary itu biasanya memiliki interaksi yang lebih sering ya, dan mereka informal. Jadi kayak family, keluarga, teman, tetangga, rekan kerja gitu ya. Kalau yang secondary ini dia groups ya, yang interaksinya lebih formal. Salah satu contohnya adalah religious dan professional groups ya. Professional groups itu ya dalam dunia pekerjaan ya, itu disebut dengan secondary. Jadi groups ini juga memiliki pengaruhnya terhadap keputusan-keputusan mereka membeli. Oke, lanjut ke family ya. Nah, kita bahas satu ya. Jadi kalau misalnya keluarga ya kita tahulah keluarga itu orang-orang yang hidup bersama kita gitu ya. Di mana anggota keluarga itu biasanya menjadi referensi utama yang paling berpengaruh ya. Nah, keluarga sendiri itu modelnya banyak. Ada yang bentuknya keluarga inti, yang keluarga inti memang ada ibu, ayah, dan anak-anaknya ya. Ada yang big family, jadi dia harus hidup dengan orang tuanya, ya neneknya atau kakeknya gitu ya. Jadi big family. Ada yang mungkin dia harus hidup dengan anaknya, budenya atau anak tantenya, jadi dia family-nya lebih dari yang intinya gitu ya. Maka itu juga kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Apalagi ketika dia merupakan sandwich generation ya. Jadi kalau Bapak Ibu paham problems utama dari
usia-usia muda itu biasanya mereka juga ada yang menjadi sandwich generation. Ada yang sudah pernah dengar nggak kira-kira sandwich generation itu apa ya? Jadi dalam ilmu pengelolaan keuangan kemarin saya sempat diajarin gitu ya bagaimana caranya mengelola keuangan khususnya untuk sandwich generation ya. Jadi sandwich generation ini ya dia kayak sandwich gitu ya, posisi dari bawah. Maksudnya apa? Jadi sandwich generation ini adalah anak-anak muda yang dia harus istilahnya spending uangnya untuk menghidupi orang tuanya dan juga menghidupi keluarganya. Gitu ya. Jadi dia harus punya orang tua yang harus ditanggung gitu ya hidupnya, dan juga dia punya istri dan anak yang juga dia harus bayarin gitu ya hidupnya. Nah itu yang disebut dengan sandwich generation. Itu juga mereka memiliki perilaku pembelian yang berbeda juga gitu ya. Biasanya anak-anak atau orang-orang yang memiliki orang tua yang hidup dengan mereka gitu ya, mereka membeli produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, ini ada satu video menarik ya. Jadi kita hari ini banyak nonton video aja deh ya. Ini adalah salah satu iklan ya yang istilahnya menyentuh emosi ya, yang ujung-ujungnya digunakan untuk sebagai strategi marketing. Oke, kita nonton dulu. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa? 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸？仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma. Papa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Family is forever. Oke, ya jadi ini ada salah satu message juga ya bahwa family di Asia. Nah, tadi ini ada
contohnya adalah China ya sebenarnya itu ya. Di bahasanya tuh bahasa Cina tadi. Lai Chu Fan, makan gitu ya. Itu identik dengan family yang big family gitu ya. Dia harus tinggal sama anaknya, bapaknya, kakaknya ya. Anaknya lebih dari satu loh ya, biasanya 2 dan juga neneknya gitu ya. Nah, itu big family seperti itu juga identik ya dalam keluarga-keluarga Asia. Oke. Kemudian salah satunya tadi juga ketika kita berbicara mengenai emosional gitu ya, iklan-iklan yang emosional yang kemudian memang menyentuh family gitu ya. Itu sebenarnya tadi ada beberapa iklan-iklan yang istilahnya berhubungan dengan family gitu ya. Jadi salah satunya adalah yang paling mudah adalah ketika iklannya itu sedikit emosional ya, apalagi kalau ngomongin mengenai family karena di budayanya Timur sendiri bahwa family itu istilahnya istilahnya lebih dari apapun gitu ya. Nah, yang kemudian roles dan status ya. Jadi ini adalah sebagai personal factor juga. Apakah dia statusnya itu sebagai pemimpin, misalnya role apa yang dijalankan seseorang dalam kehidupannya di suatu grup tertentu, kemudian juga usia dan juga tahap hidup dalam siklus hidup ya. Apakah kemudian masih remaja ataukah sudah pensiun ya, maka tahapan siklus hidup seperti itu yang kemudian menjadikan atau mempengaruhi selera mereka khususnya dalam memilih makanan, pakaian, dan juga tempat-tempat rekreasi. Jadi kalau misalnya mau berekreasi membawa family, biasanya mereka akan memilih tempat-tempat yang family friendly gitu ya, yang friendly, yang bisa didatangi oleh keluarganya, yang enak untuk kumpul keluarga ya. Kemudian pekerjaan dan juga sosial ekonomi tadi, keadaan ekonomi mempengaruhi pola konsumsi, di mana pemasar marketing mencoba untuk mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang pastinya mereka memiliki minat terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi roles, status, dan juga personal faktor seperti usia dan tahapan mereka dalam siklus hidup itu mempengaruhi. Nah, ini personal factor ya, ada age dan stage in life cycle ya. Misalnya ini tadi yang saya sebutkan, apakah dia faktor lain seperti size-nya atau ukuran dari family yang ada di rumahnya, kemudian secara experience yang dia miliki pada saat dewasa itu juga mempengaruhi keputusan pembelian. Yang paling penting marketers harus bisa menyadari gitu ya bahwa terdapat perbedaan-perbedaan khususnya pada transisi masa kehidupan seorang manusia. Mulai dari bayi sampai kemudian remaja, sampai kemudian dia sekolah, ya, sampai kemudian lulus sekolah, bekerja, dan juga tahap pensiun, ya, pada saat masa tua sampai akhirnya tutup usia. Jadi ini adalah life cycle-nya seorang manusia. Ya. Date of spouse, ya, apakah dia sudah janda, apakah dia sudah duda, itu kemudian mempengaruhi perilakunya. Oke, discussion question, yes, kita istirahat sebentar. Kira-kira menurut Anda, siapa yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam sebuah keluarga? Ya, jelaskan. Jadi misalnya, kasusnya misalnya mau beli mobil, ya, atau mau beli rumah, ya, atau mau beli produk-produk jasa-jasa tertentu misalnya. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling berpengaruh? Apakah istri, apakah suami, apakah anak, ya, atau mungkin anggota keluarga lainnya, mertuanya mungkin, gitu ya. Saya minta untuk Bapak Ibu diskusi sedikit. Nah, khususnya untuk melakukan pembelian pada produk tertentu, misalnya.
Kalau misalnya produk ini Bu, yang paling berpengaruh ya istri. Kalau yang ini ya suami, karena alasannya apa? Silakan saya kasih waktu sambil istirahat ya, 5 menit. Bapak Ibu bisa diskusi atau mungkin mencari informasinya sendiri dulu ya. Nanti kemudian bisa kita sharingkan sama-sama. Oke. Lima menit ya Pak Lukman, istirahat. Boleh, Bu. Oke. Siapa yang paling berpengaruh ya, Bu ya? Ya, saya share lagi. Ini ya pertanyaannya. Nyonya Menteri Keuangan, tapi boleh Pak diambil contohnya, misalnya produknya apa? Kemudian keputusan pembeliannya, rembukannya itu sampai sepanjang apa gitu, misalnya pertimbangannya itu apa gitu. Yang saya butuhkan seperti itu gitu. Karena mungkin keluarga yang misalnya seusia masih keluarga muda sama yang keluarga udah agak senior gitu ya, saya nggak ngomong tua ya, senior itu mungkin pertimbangannya sedikit berbeda gitu, karena mungkin yang sudah senior sudah besar-besar gitu ya, kalau yang masih keluarga muda anaknya masih pada bayi-bayi misalnya. Pertimbangan seperti apa yang kemudian bisa mempengaruhi dalam keputusan pembelian produk tertentu? Wah, ini Pak Adi nih ya, sudah. Maksud saya hanya kendaraan dan produk elektronik handle by suami. Ini Bu Mega, Bu Siti udah raise hand. Kayaknya Bu. Mau nggak raise hand? Silakan Bu Siti. Off cam Bu, biasa Bu. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya, kalau yang paling berpengaruh misalnya Bu, contoh dalam pembelian properti. Kalau pembelian properti itu biasanya memang kita perlu berdiskusi antara suami dan istri, tapi keputusan utama kalau di rumah tangga saya tetap di saya. Karena biasanya itu pertimbangannya adalah dilihat dari lokasinya, misalnya jarak ke kantor saya tuh dekat atau jauh gitu kan. Karena maksudnya kalau perempuan kalau terlalu jauh pun juga agak sulit aksesnya kan Bu, nanti sama energinya terbuang banyak di perjalanan, waktu juga. Lalu biasanya juga kita lihat harganya mungkin cari juga yang murah atau yang DP-nya misalnya terjangkau seperti itu Bu. Tapi kalau misalnya untuk seperti produk-produk rumah tangga, untuk keperluan rumah tangga juga tetap istri sih Bu, kecuali kalau untuk produk elektronik mungkin suami lebih dominan ya Bu dalam hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Properti lebih istri ya yang milih ya? Bu. Iya, karena memang lebih kalau perempuan mungkin aduh kalau jarak jauh cepat capek gitu ya, mungkin ya Bu. Kalau pemikiran saya sih gitu. Jadi cari yang lebih dekat gitu. Oke, terima kasih Bu Siti masukannya. Sama, silakan. Bu. Silakan. Ini tadi Pak Adi. Oke, Putri. Malam Bu Mega. Ya, malam Bu. Kalau seperti jurnal yang udah kita baca bahwa keputusan konsumen itu tergantung dari beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah fungsi dari barang yang mau kita beli sendiri. Jadi kalau fungsinya masih bersifat individu, saya rasa individu sendiri yang dapat mengambil keputusan selama dia punya uang pribadi. Jadi kalau fungsinya untuk individu, dia punya duit, ya dia bisa ambil keputusan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau fungsi barangnya, produknya sudah untuk lingkup umum seperti di dalam keluarga, keputusan besar itu ada di kepala keluarga. Karena kan beliau yang kerja, beliau yang punya duit dan tahu kapasitas dia bisa bayar cicilan atau tidak kan. Jadi selama masih ada uang, selama masih bisa cover cicilannya, pengambilan keputusan yang ada di suami. Kalau istri ngekeh, suaminya nggak mau kan tetap aja nggak bisa kan, gitu. Jadi memang pengambilan keputusan terbesar di keluarga adalah suami, kepala rumah tangga yang menafkahi dan punya uang. Thank you. Terima kasih Putri. Nah itu ya, Bu. Kayaknya pengalaman banget ini Putri ya. Nah itu ada lagi kalau misalnya istri sama-sama bekerja, ya benar. Jadi yang menentukan berdua. Nah itu tadi termasuk dalam kondisi keluarga juga ya. Tapi
kalau sudah menikah, terkadang ada loh Bu, produk-produk yang memang dipakai istri, tapi sesuai dengan keinginan dari suami, misalnya gitu ya. Iya, betul, Bu. Lipstick misalnya, menentukan warna lipstick. Skincare. Ya, skincare. Ya, suami misalnya nggak suka lipstiknya warna merah gitu ya, nggak dibeli misalnya. Oke, wah ini rame nih. Silakan Pak, dipilih Pak. Ada Pak Adi sama Bu Yolanda. Ini ada Ibu, Pak Adi dulu tadi ya? Pak Adi yang raise hand dulu ya? Betul. Pak Adi silahkan. Ya, kalau saya sih 80% saya serahkan ke istri. Kenapa kok gitu, Hanya Pak? Ya, kenapa Pak? Kenapa betul? Ada apa? Males mikir apa gimana? Kalau baju, saya tuh bingung malahan. Karena kalau banyak pilihan. Baju lebaran misalnya. Ujung-ujungnya nggak jadi beli. Atau yang dibeli cuma warna putih. Oh, oke. Makanan juga gitu, asal tembak aja biasanya saya. Kalau lainnya, umpamanya investasi atau apa, saya bikin draft, mau investasi ini fungsinya untuk ini, areanya di sini. Nah, kamu yang pikir. Biasanya istri sih nggak pusing masalah harga berapapun dibeli. Yang penting murah. Kata-kata terakhir itu yang penting murah itu. Jadi garis bawah. Wajar itu. Iya betul. Terus karena saya suka teknologi ya, teknologi diserahkan ke saya. Kalau mau beli laptop atau mobil atau handphone pasti ke saya. Oke. Jadi saya jadi ingat nih Pak, kemarin saya sempat ikut seminarnya Pak startup di Surabaya gitu ya. Kebetulan CEO-nya ada datang dari Singapura, dia mau taruh uang gitu lah, investasi ke startup di Indonesia, makanya dia mau kenalan sama startupnya di Indonesia. CEO-nya ini bilang gitu ya, bahwa CEO-nya ini padahal cowok, dia bilang bahwa pakai bahasa Inggris ngomongnya, saya mau titip uang, saya mau investasi ke startup-startup yang foundernya perempuan. Karena saya yakin founder-founder perempuan itu akan lebih irit ya, dan dia akan lebih istilahnya memakai dengan maksimal gitu ya, penuh perhitungan bagaimana caranya dia spending uang gitu. Makanya bahwa banyak startup tuh yang justru berkembang dengan baik gitu ya, ketika foundernya seorang perempuan. Jadi dia bilang begitu. Ternyata memang perempuan itu diciptakan gitu ya untuk memilih sesuatu yang lebih murah ya, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Oke, ada pendapat lain mungkin? Ini dari Ibu Yolandita. Silahkan. Aduh, Pak Adi punya pengalaman lain kayaknya nih. Silakan Bu Yolan. Iya, malam Bu. Tapi saya izin off cam ya Bu. Nggak masalah. Kalau saya posisinya masih sebagai seorang anak di rumah ya, tapi dari yang saya bisa lihat dan ambil pelajaran bahwa sebagian besar keputusan tetap ditentukan oleh seorang perempuan, yaitu ibu. Karena mungkin betul seperti yang disampaikan sama Kak Tri tadi, mungkin ada beberapa hal atau bagian yang mungkin seorang ayah yang tentuin, contohnya seperti investasi tadi, seperti yang Pak Adi bilang, seperti rumah, tanah, atau lainnya mungkin kan, tetapi tetap peran perempuannya yang lebih utama dan keputusan dari perempuan, dari seorang ibulah yang akan diambil. Karena yang punya perhitungan untuk membagi dana untuk ke sana, kemudian efektivitasnya, efisiennya, semuanya itu perempuan yang lebih paham gitu. Jadi yang saya lihat sih dari situasi di rumah itu tetap perempuan, yaitu ibu yang lebih dominan untuk mengambil keputusan. Walaupun itu dirundingnya secara bersama, anak pun tahu, tapi tetap keputusan ibu yang akan diambil gitu. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih, Bu Yolan. Nah, ini dari Pak Sukandar ini, ayah sebagai mesin ATM aja, selebihnya istri dan anak yang menentukan, Bu Mega. Betul.
termasuk warna, bentuk, itu biasanya istri dan anak-anak menentukan. Oke, mungkin ada yang di luar keluarga mungkin punya pengalaman misalnya di dunia pekerjaan. Oke. Nah, ini ayo dong Pak Adi dong, ngomong dong Pak Adi. Ini kayaknya agak sedikit curhat soalnya Pak. Ya, Pak, gitu Silakan ya. Pak Adi. Usia pernikahannya udah agak lama nih soalnya. Senior. Berarti punya Saya pengalaman baru. yang panjang. Enggak. Kalau saya ya dalam role model dalam bisnisku itu saya bawa seperti kehidupan berkeluarga. Karena antara customer dan kita sebagai penyedianya harus ada engage. Suami dan istri pun harus engage. Kalau nggak saling paham, yang satunya merasa powerful, mentang-mentang aku ngasih kerjaan atau aku yang cari duit, terus mau seenaknya aja, itu seperti nyimpen bom waktu. Lama-lama war, berantakan semua. Dalam pekerjaanku juga akan seperti itu. Dalam rumah tangga pun seperti itu. Ya, Jadi harus lebih ada baik sering-sering berantem gitu ya Pak ya, biar enggak, harus lebih ada kesepamahaman. Harus ada kesepamahaman. Kalau sudah saling memahami kan nggak akan ada menghakimi toh, Bu. Sama-sama paham. Oke. Gitu. Oke, terima kasih memberikan informasinya ya menurut pengalamannya, observasi dan juga hasil pengalaman. Jadi ada yang observasi, ada yang benar-benar mengalaminya sendiri. Oke, saya lanjut ya. Jadi masuk kita ke personal factor. Ya, jadi ini adalah faktor dari personalnya sendiri ya, mengenai kepribadian ya, yang merupakan seperangkat ciri psikologis manusia yang membedakan, yang mengarah pada tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungan, termasuk perilaku pembelian. Dan juga brand image gitu ya, kepribadian merek. Campuran khusus dari sifat-sifat manusia yang diatribusikan konsumen pada merek tertentu, sehingga konsumen sering memilih merek yang sesuai dengan kepribadian mereka sendiri ya. Tadi sebenarnya saya sudah sempat sharing mengenai think different-nya si Apple, kenapa akhirnya banyak pengikutnya ya, banyak customer-nya yang pakai sampai akhirnya mereka berhasil menguasai market share dari produk handphone, karena customer itu merasa bahwa merek tertentu sesuai dengan kepribadian mereka, jadi personal factor. Ya, personal factor juga termasuk gaya hidup, ya. Jadi gaya hidupnya ada yang gaya hidup itu adalah sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan juga pendapatnya, di mana pemasar marketer biasanya mencari hubungan antara produk dan kelompok gaya hidup mereka. Gaya hidup sebagian ditentukan oleh apakah konsumen dibatasi uang atau dibatasi waktu. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai-nilai inti sistem kepercayaan yang mendasari sikap dan perilaku. Ya. Jadi gaya hidup itu ada dua pilihan juga, apakah konsumennya dibatasi uang, apa dibatasi waktu gitu ya. Karena biasanya ada kondisi di mana mereka punya uang tapi nggak punya waktu gitu ya, punya banyak waktu tapi nggak punya uang ya, jadi gaya hidupnya berbeda-beda gitu ya. Oke, kita sekarang masuk kepada psikologi proses ya, yang customer psychology, khususnya motivation, persepsi, learning dan juga memory. Jadi selain 3 hal yang mempengaruhi keputusan pembelian, psikologi dari customer juga mempengaruhi. Yang pertama adalah motivasi, ya, di mana proses yang memulai, membimbing, dan mempertahankan perilaku yang berorientasi pada tujuan. Motivasi ini memiliki dua arah. Orang memilih satu tujuan di atas yang lain, dan intensitas orang mengejar tujuan dengan lebih atau kurang semangat. Ya, jadi ada yang motivasinya tinggi, ada yang motivasinya rendah misalnya. Sesuai dengan motivasi. Nah, kalau kita ngomongin hierarki kebutuhan manusia,
biasanya bisa dijelaskan dari Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow ini dia terkenal dengan piramidanya gitu ya, yang menjelaskan mengenai teori kebutuhan dari manusia. Ini adalah Maslow hierarchy of needs ya. Jadi mulai dari yang paling bawah dulu ya, bahwa sebenarnya manusia itu cenderung memenuhi kebutuhan yang paling utama terlebih dahulu, baru kemudian ketika dia sudah terpenuhi, kemudian naik sampai kepada piramida yang paling atas. Nah, yang paling pertama biasanya disebut dengan psychological needs. Jadi memang ya manusia butuh minum, butuh makan ya, baru kemudian safety needs ya. Setelah itu sudah terpenuhi, mereka lebih membutuhkan security dan juga protection. Biasanya mereka sudah mulai berpikir bagaimana punya tempat tinggal gitu ya, yang bisa memberikan rasa aman gitu ya, rasa nyaman. Baru kemudian mereka membutuhkan social needs ya, sense of belonging dan love. Nah, ini baru kemudian biasanya mereka bisa menentukan menikah ya. Biasanya orang-orang yang sudah masuk ke social needs ini, mereka sudah terpenuhi dulu gitu ya, kebutuhan yang nomor 1, 2. Kemudian setelah itu sudah terpenuhi, masuk kepada esteem needs. Nah, ini biasanya bapak-bapak nih, yang sudah mulai kepada tahap ini gitu ya, mereka biasanya membutuhkan self-esteem, recognition, disadari gitu ya, status. Ini yang kemudian menjadi bahaya ketika semakin lama usia pernikahan, istri di rumah semakin tidak menghargai lagi keberadaannya suami gitu ya, di mana di luar padahal sudah ada sekretaris yang kemudian memuji pekerjaannya gitu ya, memuji kehebatannya. Kemudian akhirnya karena kebutuhannya dari seorang laki-laki di usia-usia tertentu sudah di situ, akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena memang semakin lama manusia itu kebutuhannya sudah semakin berbeda lagi gitu ya. Yang paling terakhir ini sudah banyak sekali dilakukan oleh para crazy rich gitu ya, orang-orang terkaya, di mana mereka udah nggak mikirin lagi lah mengenai 4 hal di bawah gitu ya, udah nggak mikirin uang. Mereka sekarang hanya membutuhkan self aktualisasi aja gitu ya, developing self gitu ya, istilahnya mengembangkan lagi dirinya ya. Makanya banyak para orang-orang terkaya itu ketika mereka sudah pada posisi atas ya, mereka lebih banyak berderma gitu ya, menjadi filantropis gitu ya, orang yang banyak bersedekah lah istilahnya, karena kebutuhannya adalah aktualisasi lagi gitu ya, bukan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ya. Ya ini kalau misalnya dijabarkan satu-satu ya, mulai dari yang paling atas dulu, aktualisasi, pengembangan realisasi diri. Nah, ini yang kedua tadi, yang kebutuhan penghargaan ya, harga diri, pengakuan, status. Nah, ini juga harus hati-hati karena sebenarnya bukan hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan juga membutuhkan hal ini gitu ya. Jadi ketika di usia-usia tertentu seorang manusia memasuki hal-hal ini gitu ya, maka pasangannya sudah harus paham bahwa ini adalah kebutuhan yang dimiliki hampir semua manusia gitu ya, dan mereka memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Pengakuan gitu ya, walaupun istrinya di rumah sebagai ibu rumah tangga, terkadang mereka juga membutuhkan pengakuan loh bahwa eksistensinya itu dibutuhkan, memberikan dampak positif terhadap keluarganya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya pada posisi seperti ini gitu ya, target pasarnya adalah orang-orang yang sudah pada self esteem seperti ini, maka marketer sudah harus paham gitu ya, bahwa ini meningkatkan gitu ya statusnya dari si customer-nya ya, pengakuan yang diberikan terhadap customer-nya itu sudah harus sesuai. Kebutuhan sosial, keamanan, fisiologis ya. Itu yang paling dasar ya, kebutuhan lapar dan juga haus itu adalah fisiologisnya manusia. Nah, kita masuk kepada persepsi ya. Jadi persepsi, jadi setiap manusia itu memiliki persepsinya masing-masing gitu ya. Dan itu ternyata mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli sebuah produk. Persepsi ini adalah proses di mana orang memilih, mengatur, menafsirkan informasi. Ya, jadi informasi yang sama bisa didapatkan oleh semua manusia,
tapi persepsinya terhadap informasi tersebut bisa ditafsirkan secara berbeda-beda. Sehingga berdasarkan hal itu, mereka juga memiliki keputusan pembelian yang berbeda-beda. Dalam pemasaran, persepsi itu justru lebih penting daripada kenyataan, karena persepsi konsumen itu justru akan mempengaruhi perilakunya mereka, gitu ya. Persepsi mereka terhadap brand tertentu, terhadap produk tertentu, gitu ya. Itu yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. Makanya kenapa dalam melakukan riset pasar, yang ditanyain adalah persepsi mereka terhadap brand A, persepsi mereka terhadap brand B. Karena itu yang lebih penting gitu ya, karena ketika persepsinya positif, dipercaya akan mempengaruhi perilaku mereka terhadap brand tersebut akan positif juga gitu ya. Positif itu bisa saja merekomendasikan atau juga membeli produk tersebut. Dan yang selanjutnya adalah learning, tadi belajar ya, dari hasil mereka belajar gitu ya, itu juga bisa menginduksi perubahan perilaku seseorang. Ya, emosional ya, jadi seperti tadi saya sebutkan, ketika ada sebuah iklan tertentu ya yang didesain secara emosional, bisa menyentuh emosional gitu ya, maka itu akan meningkatkan power of the brand itu sendiri gitu ya. Jadi bisa meningkatkan orang untuk lebih mengingat brand itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya mereka berhasil untuk menyentuh emosional dari calon customer-nya. Jadi salah satu video saya terakhir ya, kebetulan ini saya memilihnya iklan-iklan yang menyentuh emosional. Ini salah satu iklan insurance kalau nggak salah di negara Thailand ya. Oke.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ในโลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
ประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, jadi ini sebenarnya kalau bahasa Thailand nih Pak Lukman ini jagonya. Sawadikap ya Pak ya. Oke. Oke. Ya, jadi tadi adalah iklan dari Thai Insurance ya. Jadi memang kalau udah ngomongin insurance itu paling gampang prospeknya adalah mengenai keluarga gitu ya. Karena insurance itu dibeli bukan untuk suaminya, tapi justru untuk keluarga yang akan ditinggalkan kalau si ATM-nya tadi itu tiba-tiba tidak berfungsi. Oh, itu tuh kalimat saya banget gitu ya. Jadi kalau lagi jualan asuransi gitu ya. Ini bukan buat bapak, tapi istri dan anak yang akan ditinggalkan gitu ya, karena ATM-nya sudah tidak berfungsi lagi. Itu tujuannya dari insurance. Oke, oke, ada yang ingin didiskusikan selanjutnya? Sebentar. Oke, jadi hari ini oke, kita berbicara mengenai stimulus respons ya, model terhadap perilaku konsumen. Yang pertama kita berbicara mengenai culture itu sendiri, kemudian yang kedua social, yang ketiga adalah personal, kemudian dilihat dari psikologi, ya motivasi, persepsi, belajar dan juga memori gitu ya. Salah satunya adalah memori itu bisa diciptakan dari iklan ya, pembuatan iklan, apakah itu iklan yang menyentuh emosi ya, menyentuh emosi, entah itu menyentuh emosi yang tadi seperti tadi gitu ya, sedikit sedih ya, atau justru lucu gitu ya. Karena emosi itu kan macam-macam, ada yang sedih, ada yang gembira, yang bisa meningkatkan memori dari customer untuk menjadi stimulus ya, khususnya untuk keputusan pembelian mereka ke depannya. Ya, masuk selanjutnya adalah buying decision process ya. Mulai dari problem, menentukan problems ya. Jadi kalau misalnya orang melakukan pembelian ketika mereka sudah ingat ya iklan tertentu, tapi kalau mereka belum merasa ada kebutuhan, biasanya mereka nggak akan melakukan pembelian. Ya, jadi kenapa sih kita harus melakukan branding? Karena branding itu biasanya ya dilakukan supaya orang-orang ingat ketika dia punya kebutuhan. Ya. Jadi karena suatu orang tuh pasti akan membutuhkan sesuatu lah gitu ya. Ketika produk kita yakin produk kita akan dibutuhkan, ya pasti akan ada waktunya mereka membutuhkan produk kita. Nah, supaya ketika mereka sudah punya kebutuhan dan mereka mencari informasi, mereka diharapkan ingat terhadap brand kita gitu ya, karena ketika mereka melakukan informasi, bisa jadi informasi yang dicari itu lebih dari satu merek gitu ya, sehingga akhirnya dievaluasi, dipilih satu merek terbaik, baru kemudian mereka melakukan pembelian. Jadi itu adalah proses pembelian seorang konsumen gitu ya. Sebelum melakukan keputusan pembelian, biasanya mereka start dengan adanya problems dulu. Kalau misalnya ada keluarga mau beli mobil, ya pastinya mereka sudah ada problems gitu ya. Karena kalau misalnya naik motor, mungkin tidak bisa perjalanan jauh, itu yang kemudian menjadikan sebuah problems ya. Kemudian ada juga setelah purchase decision, ada perilaku setelah melakukan pembelian. Apakah mereka puas, apakah tidak puas gitu ya. Kalau tidak puas ya berarti mereka tidak akan membelinya lagi. Ya kalau puas bisa jadi, dan kemudian mereka melakukan rekomendasi. Ya. Purchase sendiri itu juga bisa didasarkan dari pilihan produk, pilihan brand, kemudian dealer tertentu ya. Ini misalnya kalau mau beli motor atau mobil gitu ya, kebetulan rumahnya dekat dealer tersebut gitu ya, yang mereka akan melakukan pemilihan di situ. Jumlah yang dibeli ya, ini juga disesuaikan dengan biasanya jumlah family. Kalau misalnya family-nya besar, biasanya mereka akan melakukan pembelian produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti sampo, sabun, itu dalam jumlah yang package-nya lebih besar gitu ya, karena kebutuhannya untuk orang-orang banyak gitu ya. Beli makanan pun juga porsinya pasti harus besar-besar kalau satu keluarga isinya lebih dari 5 orang gitu ya.
kapan harus belinya ya, purchase timing, dan pembeliannya menggunakan apa ya, payment methodnya. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam purchase decision. Nah, kalau kita melihat ke kiri ya, ada marketing stimulinya ya. Jadi marketing stimuli itu bisa dihadirkan dari produknya atau dari servisnya. Ya, apakah dia produknya mungkin sama ya, tapi mereka memberikan servis yang lebih, yaitu bisa juga menjadi salah satu stimulus dari marketing sebuah brand tertentu ya. Karena kalau misalnya produknya udah sama di pasaran ya, harga juga udah nggak bisa diturunin, biasanya yang paling ditonjolkan adalah servisnya gitu ya. Di Malang misalnya banyak sekali penyedia internet ya, hampir sama semuanya ya harganya gitu ya, tapi servisnya yang nomor satu masih dipegang sama brand-brand miliknya swasta ya misalnya gitu ya. Kemudian marketing stimuli juga bisa menggunakan strategi harga ya. Ada produk-produk yang memang ketika dia launching menentukan harga murah dulu ya, baru kemudian harganya pelan-pelan dinaikin. Ada yang pas launching langsung harganya mahal gitu ya, pelan-pelan turun atau mungkin tetap mahal juga ada. Jadi price itu juga bisa menjadi marketing ya. Ketika mereka launching produk dengan harga yang murah dulu gitu ya, bahkan ada promo-promo yang menarik, biasanya tujuannya adalah mencakup market share yang lebih besar lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya price-nya yang sudah tinggi, biasanya mereka memiliki strategi menyasarnya pada target-target pasar yang menengah ke atas, sehingga price-nya juga disesuaikan. Marketing stimuli dengan menggunakan distribusi, apakah kemudian distribusinya itu full menggunakan distribusi langsung ataukah distribusi yang tidak langsung? Apa bedanya distribusi langsung dan tidak langsung? Biasanya yang tidak langsung itu mereka menggunakan retail gitu ya, menggunakan pihak ketiga. Kalau distribusi langsung ya dari produsen langsung ke customer. Emang zaman sekarang ada produk-produk yang nggak pakai third part gitu ya, atau pihak ketiga ya. Justru banyak startup yang menggunakan distribusi yang secara langsung. Saya sempat belajar studi kasus sedikit mengenai produk Erigo ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak paham brand Erigo, tapi anak muda mungkin Mbak Yolanda paham ya brand itu gitu ya. Erigo ini dia nggak punya toko sama sekali ya, dia nggak punya toko sama sekali, tapi penjualannya tertinggi, terbesar di dunia fashion ya, baju, jaket, kaos, celana, fashion ya, online. Jadi penjualan terbesar ya Erigo. Dan dia hanya menggunakan online semua. Jadi yang besar itu cuma gudangnya, jadi tidak ada tokonya sama sekali. Dan kemudian marketing stimuli selanjutnya adalah komunikasi ya. Jadi komunikasi yang diberikan melalui entah itu salesnya, entah itu melalui iklannya ya. Dan juga ada other stimuli, ekonomi, teknologi, politik, dan culture ya, itu juga menjadi stimulus tertentu yang bisa membentuk sebuah perilaku konsumen. Ya, jadi kalau ngomongin perilaku konsumen itu nggak ada habisnya, karena perilaku konsumen setiap jam, setiap waktu itu akan berubah-ubah dan semakin berkembang. Jadi ini adalah materi kita hari ini. Jadi kita berbicara mengenai bagan ini gitu ya, tapi kita fokus utamanya pada customer psychology dan juga customer karakteristik terhadap keputusan pembelian. Oke. Yes. Pak Adi, suami masuk asuransi dapat 1 M jika meninggal. Kalau saya jadi istrinya kurang Pak 1 M. Karena saya punya hitung-hitungannya sendiri. Enak aja, ntar cari suami baru nanti. Rugi saya. Suami rugi lah itu. Kan iya Pak. Kalau 1 M mah kecil Pak. Paling enggak 5 M lah. Makanya suami harus pastikan.
Aman nggak itu? Kalau aman Janjian ya Pak? silakan. Iya benar. Karena Iya. kasihan ya Pak anak-anak juga ya kalau istrinya nikah lagi ya biasanya nggak ke-open. Ya, giliran kita yang sengsara nanti yang nikmati orang lain. Iya betul. Setuju Pak. Setuju. Setuju ya Oke. Pak Kluman ya? Ya. Aduh. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Analyzing customer market ya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu didiskusikan terkait dengan pemaparan dari materi Bu Mega, monggo. Ini ada UTS nggak ya Pak? baru nggak dikasih studi kasus sudah tanya UTS lagi. Nanti langsung UAS, Bu. Oh oke. Wah baik. Langsung UAS. Mantap. Jadi ini pertemuan keempat ya Pak ya? Kita Ini tinggal pertemuan 3 keempat, tinggal 3 pertemuan. Silakan Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan. Atau sudah cukup? Oke, kayaknya sudah ya Bu Mega ya. Ya. Mungkin tadi ini Pak mengenai tugasnya aja Pak di-fixkan kira-kira ngumpulinnya gimana? Oke, nanti Sekalian. tugasnya gini aja Bu Mega. Saya anukan semuanya, nanti saya kirimkan ke Bu Mega. Begitu. Oh gitu, email Oke. gitu ya Pak ya? Ya, berarti Bu Mega tinggal terima jadi dari Bapak Ibu semuanya. Nanti saya kasih nama gitu ya Bu ya, sekalian namanya. Kayaknya semua dari pengumpulan dari Bapak Ibu tadi sebenarnya sudah ada Bu. Apa namanya? Gitu. Iya, sudah ada nama dan yang lainnya. Mungkin nanti biar Bu Mega ngeceknya lebih mudah, saya satukan aja dalam satu folder gitu. Nanti saya serahkan ke Bu Mega. Terima kasih banyak Pak Lukman. Sama-sama. Terima kasih Pak Lukman. Oke. Oke. Pak Surya monggo. Itu Pak, kalau pihak saya Bu, tulis tangan Bu, kebaca nggak sama Bu Mega ya? Kebaca Bapak. Baca. Kebaca ya? Kebaca, iya. Tangan. Betul. Mantap. Perjuangan banget Pak Surya pakai tulis tangan. Bu Mega. Terima kasih Pak, Bu. Oke, oke. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, akhirnya sudah 2 jam lebih 1 menit kita bersama dalam Zoom meeting ini tadi. Ini di recordnya sudah sampai 2 jam ini. Oke Pak. Oke. Mungkin sampai di sini ke Bapak Ibu, kita bertemu lagi, tapi kayaknya hari Senin Bapak Ibu ada libur sebentar deh kayaknya. Hari Senin itu Ya, kayaknya tanggal merah merah. Iya, hari Waisak. Waisak. Jadi nanti akan ketemu hari Rabu bersama Bu Mas. Mega lagi. Kalau Rabunya tidak libur Bapak ya, Pak Adi ya. Oh, kuliahnya Senin Rabu ya Pak ya kuliahnya Ya, ya? betul, Senin Rabu. Kebetulan yang hari Senin tanggal merah. Jadi libur dulu. Seperti itu. Oke, mungkin pertemuan untuk sampai malam hari ini kita cukupkan sampai sekian ya Bapak Ibu, dan jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi reviewnya ya Bapak Ibu. Reviewnya ini sudah disampaikan oleh Kakak Shaldi, ada di chat ya, ada di chat review terkait kuliah pada malam hari ini. Atau mungkin nanti linknya juga bisa saya share di grup lagi Bapak Ibu biar apa yang disampaikan, biar takutnya ada yang kelupaan atau seperti apa. Mungkin itu aja Bapak Ibu dalam kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih, tetap semangatnya, luar biasanya diskusinya, dan terima kasih Bu Mega atas sharing penyampaian materinya yang wow sekali. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita semuanya. Selalu Bapak Ibu semangat bekerjanya, karena Bapak Ibu semua ini memang betul-betul ya tetap kuliah sampai malam, tapi juga sebagai tapal kuda di keluarganya masing-masing ya. Harus bekerja kayak kuda siang malam sampai kapanpun. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Bapak-bapak semua. Sama-sama. Terima kasih Bu Mega. Bila ini Bapak Idin. Salam Pak. Oke. Terima kasih Bu Mega, Pak Lukman. Terima kasih Bu Mega. Oke.